Sesumbar keluarga berada, Risa Mariana tak takut dilaporkan Bu Cinta, ungkap mau sama mau dengan RK. Nah, bikin Koko terheran-heran tuh gini, si wanita tersebut kan diwawancara ya, ditanya sama wartawan, Mbak, kenapa lu mau melakukan hal tersebut sama laki-laki itu? Padahal Mbak tahu dia udah punya istri. Tahu nggak jawaban cewek tersebut apa? Ya karena saya udah nggak punya sosok ayah, jadi si orang tersebut tuh bisa saya anggap pacar, bisa saya anggap sebagai seorang ayah karena terlalu mengayomi. Dan LC modal cewek-cewek yang gak kerja begitu, yang cantik-cantik itu banyak loh di Indonesia ini, di negara ini sangat-sangat banyak sekali cewek-cewek yang cantik-cantik, seksi, tapi kenapa RK bisa nyantol ke modelan yang modelan begitu ya? Kemajuan lain-lain tidak ada, tolong. Yang gini-gini jangan dikasih panggung. Urusan-urusan lendir begini tolong disingkirkan jauh-jauh dari permediaan, tolong. Padahal dia lupa ada wanita yang lebih teraniaya, yaitu istri sahnya RK. Jika istri sahnya RK mau melaporkan dia dengan laporan perzinahan, maka dua-duanya juga bisa masuk kepada ranah hukum. Namun mungkin pertimbangan daripada istri RK. Jadi untuk wanita yang koar-koar ya di stasiun TV seolah-olah engkau teraniaya, justru engkau adalah pelaku utama. Dan untuk para stasiun TV nasional serta podcast-podcast yang Anda ini sudah podcastnya udah sekelas nasional ya, untuk apa sih kalian membahas ya soal? Ya, Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Makanya saya minta tolong hadirkan suaminya Lisa, hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia sodoran istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait kasusnya Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Dan di sini ada keterangan dari Farhad Abbas. Namun sebelum menonton ataupun mendengarkan keterangan dari Farhad Abbas, kita tonton video dari netizen berikut ini. aku komentari berita nih pagi hari ini ya. Sesumbar keluarga berada, Risa Mariana tak takut dilaporkan Bu Cinta, ungkap mau sama mau dengan RK. Nah, woi budak ini bersagah juga dia ya. Kemarin kau udah ngatur tak ganti duit, nak perawatan sampai badan kau jadi gemuk. Nah sekarang kau nak dilaporkan ngaku-ngaku keluarga berado pula ya. Hai, sudahlah. Pesan aku untuk Bu Cinta dan seluruh wanita yang hari ini rumah tangganya diganggu oleh pelakor, satu kata, lawan ya, jangan takut, oke? Lawan. Nah pesan aku untuk Lisa Mariana, lebih baik kau berguru be dengan Walid ya, biar ada kaget Walid bilang Walid nak Lisa boleh. Itulah komentar aku. Assalamualaikum. Ada seorang wanita yang lagi heboh banget sekarang, kalian pasti tahu lah siapa, yang minta pertanggungjawaban nafkah untuk anaknya dari laki orang itu loh, yang lagi heboh. Yang bikin Koko terheran-heran tuh gini, si wanita tersebut kan diwawancara ya, ditanya sama wartawan, Mbak, kenapa lu mau melakukan hal tersebut sama laki-laki itu? Padahal Mbak tahu dia udah punya istri. Tahu nggak jawaban cewek tersebut apa? Ya karena saya udah nggak punya sosok ayah, jadi si orang tersebut tuh bisa saya anggap pacar, bisa saya anggap sebagai seorang ayah karena terlalu mengayomi. Mengayomi. Jawaban seperti apa itu, lucu banget kan? Hei, itu laki orang, kalau kerjaan lu memang begitu ya begitu aja, jangan kasih alasan lain. Mana ada, karena udah nggak punya sosok ayah, lu bisa gitu loh melakukan hal tersebut dengan laki orang, lu udah tahu dia udah punya bini.
Dari puasa sampai lebaran sampai sekarang aku tahan-tahan untuk tidak komentar soal RK. Tapi nggak bisa semenjak kemunculannya ya, dan sekarang sudah sangat-sangat lantang, berani sekali ngomong di media. Aduh, tentang apa, berapa, 2 malam 3 hari atau 3 malam 2 hari ya, begitulah ya. Gila sih. Maksud aku mungkin tadinya niatnya jajan kali ya, tapi jadi terus gimana? Atau mungkin akal-akalan saja, atau mungkin emang beneran, atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi mohon maaf, terlepas dari itu semua ya, kok selera RK tuh kayak aduh rendah banget gitu loh. Orang berduit kok seleranya kayak gitu loh. Banyak loh cewek-cewek cantik, modelan Aniani, modelan Elsie, modelan cewek-cewek yang gak kerja begitu, yang cantik-cantik itu banyak loh di Indonesia ini, di negara ini sangat-sangat banyak sekali cewek-cewek yang cantik-cantik, seksi. Tapi kenapa RK bisa nyantol ke modelan yang modelan begitu? Ya ampun. Ini pelajaran banget buat kalian semua, para laki-laki yang berduit maupun yang tidak berduit ya. Kalau bisa, kalau kalian memang mau jajan atau mau melihara ya, minimal cari perempuan itu yang berkualitas ya, berkualitas seperti makanan apa kayak yang berkualitas lah intinya ya. Jangan yang cuma modelan gede-gede doang deh, jangan deh. Minimal kalaupun yang gede-gede, minimal otaknya juga ikutan gede. Karena pastinya nggak akan mau kan kalian kalau berakhir seperti RK ini. Tapi by the way, ngomong-ngomong itu ya, aku rasa ini sih bukan cuma persoalan masalah siapa LM doang ya, tapi juga karena pasti udah politiknya udah masuk lah. Jadi selamat menikmati, sudah selesai liburannya ya, baru mau bilang selamat berlibur. Jadi selamat menikmati tontonan yang sangat-sangat lagi-lagi tidak berkualitas untuk bangsa dan negara. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan lain-lain, tidak ada. Tolong yang gini-gini jangan dikasih panggung. Urusan-urusan lendir begini tolong disingkirkan jauh-jauh dari permediaan. Tolong kita kasih sajian, kita kasih kiblat yang bagus-bagus lah ya, supaya generasi bangsa ini kedepannya tuh makin top chair, makin oke pola pikirnya. Jangan disajikan dengan yang berita-berita yang sampah, tau nggak? Stasiun-stasiun TV nasional sekarang banyak sekali acaranya tidak bermutu. Urusan di bawah perut, urusan antara RK dengan LM seolah-olah urusan penting di negara Republik Indonesia ini. Dan perempuan yang merasa dirinya teraniaya padahal belum ada jalinan pernikahan yang sah antara RK dengan LM. LM seolah-olah perempuan yang teraniaya padahal dia lupa ada wanita yang lebih teraniaya, yaitu istri sahnya RK. Jika istri sahnya RK mau melaporkan dia dengan laporan perzinahan, maka dua-duanya juga bisa masuk kepada ranah hukum. Namun mungkin pertimbangan daripada istri RK, ya dia sampai saat ini diam dan tidak melaporkan. Jadi untuk wanita yang koar-koar ya di stasiun TV seolah-olah engkau teraniaya, justru engkau adalah pelaku utama. Dan untuk para stasiun TV nasional serta podcast-podcast yang Anda ini sudah podcastnya udah sekelas nasional ya, untuk apa sih kalian membahas ya seolah-olah negara ini tidak ada hal-hal yang penting? Urusan daging mentah yang setumpuk itu yang membuat nikmat 5 menit dan sengsara seumur hidup ya, itu tidak usahlah dibahas-bahas terus. Coba carilah sesuatu hal yang kira-kira bermanfaat bagi bangsa ini. Dan untuk RK ya, tidak usah berbelit-belit. Untuk RK, kau laki-laki, kau datangin dia apa maunya, kau bereskan sebagai laki-laki. Semakin panjang permasalahan ini malah engkau akan menyakiti banyak orang, terutama istrimu. Karena kita laki-laki itu pasti berbuat salah. Saya pun pernah berbuat salah. Tapi datanglah sebagai laki-laki yang gentleman. Selesaikan. Jangan berlarut-larut menggunakan kuasa hukum, maka akan menjadi lebih ribet ini masalah. Salam dari OBD. Ribet ya. Anda menilai bahwa pembuktian Lisa Mariana nanti akan sulit? Ya, Lisa itu kan sudah punya suami.
Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang Makanya saya ini. minta tolong hadirkan suaminya Lisa, hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia sodoran istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Enggak, apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK, menurut keterangan Lisa, kan begitu? Enggak, Lisa ini katanya udah punya anak, tapi dia menikah dengan seorang seniman pembuat tato. Ada kan suaminya? Ada anak lagi gitu. Berarti dia sekarang berumah tangga dalam keadaan normal. Ya, sekarang. Ya, kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digebor-geborkan. Itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik. Motivasinya adalah uang. Kalau uang. memang dia serius ya, mau triat tes DNA, dia laporkan aja pidana. Apa? Perbuatan cabul, umpamanya. Atau prostitusi, mana germonya? Silakan, belum daluarsa kok. Nah, tapi karena memang yang namanya hubungan suka sama suka itu kan tidak dilarang. Nah, kalau dia memang jual diri, yang namanya orang jual diri itu, ya udah transaksional selesai. Bukan tiba-tiba mengaku hamil dan menuntut orang yang menggunakan jasa itu untuk mempertanggungjawabkan sebagai ayah gitu. Nah, ini terjadi karena kebetulan Pak Ridwan Kamil orangnya kan jarang dengan perkara yang seperti gini. Mungkin dia tidak berpengalaman menghadapi, karena mau baik buruk begitu adalah wanita yang nekat mengatakan ini anak lu, dia nggak bisa jawab, tetap orang mengatakan benar gitu. Awalnya saya sih berpikir saya benar. Begitu saya lihat pernyataan dia umur 21 habis haid langsung berhubungan. Nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dia memang nakal ya nakal aja, dan itu adalah sanksi moral sosial dan diakui kok. Di Indonesia, lu nikah di luar nikah ya anaknya bukan tidak berhak mendapat pendidikan, bukan tidak berhak mendapat kehormatan tetap. Walaupun memang ada putusan MK menyatakan hak keperdataan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan Karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengakui itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA apa, saya nggak mau juga. Kecuali umpamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu harus itu atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Dan saya sudah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Pemerasan dong ini jadinya. Ya, menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini Baik, pemerasan? pemerasan, karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah, dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasa aja, daripada ribut, mungkin dia pernah, ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah kan nama hubungan pribadi, tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Nanti dia ketika dia diperiksa, dites sama dokter ahli, nanti ketahuan kok. Dia perawan usia berapa, ketahuan. Oh, itu bisa kelihatan. Pasti ketahuan. Dan bisa ketahuan dia habis minggu lalu habis berhubungan dengan laki-laki ini, kalau misalnya dia mengatakan ini masih bisa ketahuan. Karena satu kasus saya dulu nggak percaya. Dalam rentang seminggu bisa? Bisa ketahuan dari kapan lecetnya, seminggu ini ketahuan sama dokter ahli. Sampai berapa waktu ke belakang itu bisa dilihat oleh dokter ahli? Sampai pertama kali dia perawannya umur berapa? Oh, ketahuan. itu bisa di-trace semua? Ya orang meninggal aja Rekam berapa jam jejaknya. sebelum bisa dihitung kok sama mereka, apalagi hanya cuma selaput gitu. Anda yakin itu? Itu bisa? Yakin, bukan hanya keriput yang punya usia, selaput dia punya usianya gitu. Oke, luar biasa.